ada di sana mikir kalau memang prosedur ngambil ari-ari itu memang sepenting itu dan memang kayak gitulah caranya. Sampai tiba-tiba dari dalam tubuhnya Lena, mama aku denger ada macam suara robekan gitu loh, astagfirullahaladzim, krek kayak gitu, ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa di malam ini aku akan menemani kalian dengan menceritakan satu kisah horor Wawa part 314. Udah cepat aja Wak ya, udah sampai part 314 kita nih. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah berkenan berbagi kisahnya sama kami semua, dan makasih juga buat kalian yang selalu antusias nungguin KHW tayang. Seperti yang sudah aku tulis di judul Wak, di KHW kali ini aku akan bercerita tentang sosok yang oleh masyarakat Sulawesi Utara disebut sebagai Puntiana. Ada nggak Wawa sulut di sini? Pernah dengar makhluk dengan nama Puntiana ini, Wak? Kata Wawa yang ngirim cerita, Wak, Puntiana ini adalah kuntilanak sebenarnya. Kuntilanak yang dipercaya berasal dari arwah perempuan yang meninggal waktu melahirkan. Ternyata bagi sebagian orang, kematian tuh nggak selalu jadi akhir dari segalanya, Wak. Ada hal-hal yang mereka bawa mati dan membuat mereka bisa bangkit lagi. Sama halnya keluarganya Wawa ini yang juga dihantui sama si sosok Puntiana. Padahal sebelumnya, Wak, mereka ini sudah melakukan ritual adat biar si sosok ini tuh nggak menjadi Puntiana, tapi dia tetap gentayangan tuh loh. Dan seramnya lagi, teror ini tuh bukan cuma dari sosok itu sendiri, melainkan sampai ke 3 generasi sekaligus ikut neror. Maksudnya kayak gimana Nadia 3 generasi? Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, penasaran kalian kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Tapi sebentar nih, sekilas informasi sebelum masuk ke ceritanya, aku punya kabar gembira buat kita semua. Jadi nih Wak ya, aku baru dapat info dari YouTube Indonesia kalau YouTube membership Nadia Oomara masih memegang peringkat nomor 1 untuk segmen horor se-Indonesia berdasarkan jumlah membership. Masya Allah, makasih banyak Wak ya. Pencapaian ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan juga partisipasi kalian join member ini, ha. Membership pertama kali waktu itu dibuat di bulan November 2023 ya, hampir 2 tahun yang lalu. Ya Allah, cepat kali rasanya. Coba absen dulu nih yang udah join sejak awal siapa? Ini aku tengok nih ada banyak kali nih member-member lama yang badges-nya kalian tengok di samping namanya udah warna kuning, warna oranye, warna pink. Nah, itu badges lama tuh, member-member lama. Bangga kali aku sama kalian. Makasih banyak ya udah setia dan juga sudah bertahan menemani perjalanan aku bersama tim sampai saat ini. Dan juga tentunya salam sayang aku untuk para badges biru nih, alias member baru nih. Aku ucapin selamat datang dan juga selamat bergabung di YouTube membership Nadia Oomara. Betah-betah di sini Wak ya. Udah banyak kan stok video member kita kan. Bulan ini kita OTW 22 episode. Semoga kalian kenyang dan juga semoga kalian terhibur. Mohon dukungannya, semoga aku dan tim selalu bisa memberikan tayangan yang menarik untuk nemenin kalian di akhir bulan. Jangan lupa nih, ajak teman-teman kalian, ajak keluarga kalian untuk join juga di YouTube membership yang sekarang lagi nomor 1 di Indonesia untuk segmen horor dengan jumlah member terbanyak. Ya Allah, mantap. Ingat ya, tidak ada paksaan, yang mau-mau aja join, oke? Akan ada satu tambahan video di akhir bulan setiap hari Jumat. Catat, yang mau gabung jadi member langsung klik link yang ada di description box. Sampai ketemu di room members only YouTube membership Nadia Oomara Jumat akhir bulan depan. Mantap, sekali lagi terima kasih. Nomor 1, wah malu aku. Makasih Kak Zura infonya. Ya. Oke, wajib kisah yang harus ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Mira dari Manado, Sulawesi Utara. Halo Mira. Nah, jadi kisah ini tuh terjadi di tahun 2004 dan dialami oleh Mira beserta sama keluarga besarnya, Wak. Jadi ceritanya pada masa itu keluarga Mira ini tinggal di sebuah desa terpencil di pelosoknya Manado. Di sana belum ada sinyal telepon, jalannya belum diaspal dan juga fasilitas kesehatan pun nyaris nggak ada di sana, Wak. Nah, karena akses yang terbatas, para ibu-ibu hamil di desa mereka jarang ada yang melahirkan di klinik atau di rumah sakit, Wak. Biasanya mereka-mereka ini akan melahirkan di rumah dengan dibantu dukun beranak atau yang di sana disebut sebagai biang kampung, ya. Nah, waktu itu sepupunya Mira yang bernama Lena lagi hamil besar, Wak, anak kedua. Sama seperti ibu hamil lainnya, Lena ini juga berencana untuk melahirkan ya udah di rumah aja dengan dibantu sama si biang kampung itu. Nama biang kampung yang ada di sana yang paling hits itu namanya Oma Lince. Oma Lince ini adalah langganannya ibu-ibu di desa mereka, Wak. Banyak yang percaya kali sama
Oma Lince karena memang Oma Lince ini terkenal baik, terkenal lembut, terkenal pengertian, pokoknya recommended kali lah Oma Lince itu kan. Tapi di hari ketika Lena ini mau melahirkan, ternyata Oma Lince lagi nolongin persalinan di kampung lain. Jaraknya lumayan jauh tuh, Wak. Kalau nunggu Oma Lince balik pasti nggak keburu. Ini Lena udah mau melahirkan nih. Terus kalau misalnya mereka ngebawa Lena ke rumah sakit, nggak ada kendaraan umum waktu itu yang bisa nganterin Lena ke rumah sakit. Akhirnya di situasi genting itu keluarga pun memutuskan untuk minta tolong ke biang kampung lain. Ada lagi nih biang kampung lain, namanya Oma Dorca. Oma Dorca ini umurnya sekitar 80-an tahun, Wak, tapi masih kuat, masih bisa beraktivitas seperti biasa. Makanya dia ini masih buka praktek persalinan. Tapi warga tuh banyak yang nggak berani pakai jasanya Oma Dorca ini. Kenapa? Gara-gara ada rumor yang menyebar kalau katanya si Oma Dorca ini menganut ilmu hitam, Wak. Kata si Wawa, kata Mira, buat memperdalam ilmunya, si Oma Dorca ini sering numbalin pasiennya sendiri. Jadi setiap kali ada yang lahiran sama dia, biasanya ada tuh pasti salah satu dari mereka meninggal. Entah bayinya yang meninggal atau ibunya yang meninggal gitu. Ada rumor yang menyebar di desa mereka soal si Oma Dorca. Nah awalnya pihak keluarga juga sempat ragu kan, masa kita pakai jasanya Oma Dorca, nanti kalau misalnya dia gimana gitu kan. Tapi karena mereka waktu itu udah nggak punya pilihan lain, akhirnya ya udahlah Oma Dorca lah dipanggil ke rumah, Wak. Dan proses persalinan pun akan segera dimulai. Udahlah pakai aja lah Oma Dorca, we. Siapa tahu kali ini kita beruntung. Kan nggak sering tuh ibu atau anaknya meninggal dibuat sama Oma Dorca. Udah mendesak kayak gini ya, siapa lagi bisa ngelahirin si Lena gitu kan. Udah lah, akhirnya dipanggil lah Oma Dorca. Memang udah terdesak kali dia waktu itu. Dan nih, nah pas Oma Dorca datang, Wak, kontraksi yang dirasakan sama Lena udah makin intens lagi. Oma Dorca pun langsung masuk lah ini kan ke kamar dan memulailah persalinannya Lena. Waktu itu yang ikut nemenin di kamar itu ada Lena, suaminya Lena, sama mamanya Mira, mamanya Wawa. Terus ada Oma Dorca. Di situ Oma Dorca nyuruh si Lena ini ngejen kan. Ayo tarik napas nak, buang. Ayo Lena, buang lagi. Ngeden lagi yang kuat. Terus gitu-gitu loh kan, dipaksa buat keluarin anak nih. Lena susah payah lah itu kan, Wak, ngikutin arahan Oma Dorca. Gitu-gitu kan, ngeden lah dia berkali-kali. Entah kenapa, Wak, kepala bayinya tuh belum juga mau keluar dan ngeden. Bukan main si Lena, enggak juga kepalanya keluar. Oma Dorca bilang ke Mama Mira, cepat ambil segelas air putih sekarang, katanya. Mama Mira pun langsung lah ngambil segelas air putih, dikasihlah ke Oma Dorca kan, Wak. Sesaat kemudian terlihat Oma Dorca ini lagi komat kamit merapal sesuatu. Dia bacalah ke air itu kan dah. Dia bilang air doa ini buat melancarkan persalinan. Cepat bantu si Lena buat minum air ini sampai habis, kata si Oma Dorca. Dah lah, mereka langsung lah ngebantu siapa, Lena minum dulu Lena gitu kan. Dia habisin sama si Lena. Dan setelah melewati perjuangan yang melelahkan, ayo ngejen lagi gitu. Teriak-teriak si Lena ini kan. Alhamdulillah keluar itu, Wak, bayi dalam kandungannya si Lena. Lahir bayi perempuan. Semua yang ada di sana lega, bahagia. Alhamdulillah lahir ini cucu kita, anak kita, apa segala macam. Tapi di tengah kebahagiaan itu, Oma Dorca malah terlihat tegang, Wak. Gini berkerut kening dia kan, matanya menyorot tajam dan terus melirik ke sana kemari. Seolah-olah Oma Dorca ini macam lagi was-was belum lega tuh loh. Nanyalah mereka, ada apa Oma, kenapa? Ini udah lama nih ku tunggu sejak bayinya keluar, kok ari-arinya nggak keluar juga ya. Bahaya nih kalau ari-arinya ketinggalan di rahim, kata si Oma. Dan kalian tahu saat itu juga si Oma nih langsung, mohon maaf nih, Wak, ya, memasukkan tangannya ke jalan lahirnya Lena itu. Dan yang bikin kaget, tangannya Oma nih masuk sampai sebatas siku, kata mama aku Nadia. Sampai mohon maaf, Wak, sampai semasuk itu tuh, apa nggak teriak si Lena, kena sakit. Panik lah mereka, Oma kenapa nih, kenapa tangannya masuk sampai sedalam itu? Kasian itu Lena, ini ari-arinya masih nempel nih, harus cepat diambil ini. Udah kalian jangan banyak tanya, biar Oma ambil dulu ari-arinya, kata si Oma. Diambilnya, Wak. Mereka yang ada di sana mikir kalau memang prosedur ngambil ari-ari itu memang sepenting itu dan memang kayak gitulah caranya. Jadinya mereka nggak berani komen apa-apa, Wak, diam aja. Tapi memang panik lah si Lena, ketakutan kayak gitu kok. Sampai tiba-tiba dari dalam tubuhnya Lena, mama aku denger ada macam suara robekan gitu loh, astagfirullahaladzim, krek kayak gitu. Dan bersamaan dengan itu Lena mendadak langsung pendarahan, Wak, sampai darahnya mohon maaf ya, muncrat itu ke wajah Oma Dorca. Panik lah mereka, ya Tuhan ngapa nih, ngapa darahnya banyak kali Oma, ini kita harus bawa dia ke rumah sakit, ini cepatlah, minta tolong sama siapapun bawa si Lena di rumah sakit. Nah ngelihat keluarga panik nih, Wak, ya. Dengan sisa-sisa tenaga Lena, si Lena nih bilang kayak ini, udah nggak perlu, Lena nggak mampu, Lena nggak kuat, katanya. Udah kau jangan ngomong aneh-aneh, kata Bang Mai, udah kau bertahan ya Lena ya, katanya. Di situ kesadaran Lena udah hilang muncul, Wak. Dia bilang lagi, mana bayiku sehat kan, bayiku cantik kan. Iya nak, bayimu sehat, kok juga mesti sehat ya. Senyum dia, Wak. Tolong namai dia Celia ya Mak ya, katanya Celia. Dan di detik itu juga senyumnya hilang, meninggal Lena.
Lena langsung menghembuskan nafas terakhirnya, meninggal. Nengok Lena udah nggak bernyawa, histeris lah semua yang ada di situ kan. Lena, semua shock, semua pada nangis di situ, semua pada meratap. Dan di situ Oma Dorca langsung bilang, Lena nih meninggal karena ari-arinya sobek ya, kata dia kayak gitu. Tapi karena mereka semua di sana lagi shock, lagi sedih semua kan, Wak. Mereka nggak begitu menghiraukan ucapan Oma Dorca, tapi mereka ingat Oma Dorca ngomong kayak gitu. Lena ini meninggal gara-gara ari-arinya sobek. Itu aja yang dalam ingatannya keluarganya. Dah. Singkatnya, pihak keluarga pun segera langsung menyiapkan pemakaman untuk Lena, Wak. Ini nih ya, berdasarkan kepercayaan di desanya Wawa, Wak. Konon perempuan yang meninggal pas melahirkan katanya bisa berubah menjadi Puntiana atau Kuntilana atau Pontianak. Ada tuh istilah dari Kalimantan apa Pontianak ya, pokoknya bisa jadi kayak gitulah katanya. Dan biar Lena ini nggak jadi Puntiana itu, mayatnya ini harus dimakamkan pakai ritual adat, Wak. Akhirnya papanya Lena pun manggil lah tetua suku untuk mimpin ritual adat itu. Inti dari ritualnya itu adalah mereka itu macam mau mengunci Lena biar tidak gentayangan. Ya, ritual itu butuh 4 telur ayam kampung, 4 jarum, dan mohon maaf, celana dalam miliknya si Lena. Terus caranya, masing-masing 2 jarum ditusuk ke kaki kanan dan ke kaki kiri. Jadi 2 jarum kaki kanan, 2 jarum kaki kiri. Terus 2 telur ayam diselipkan di bagian ketiak. Terus 2 telur sisanya diikat di bawah telapak kaki. Kenapa harus pakai telur, Nadia? Karena katanya Wawa, Puntiana tuh takut sama cangkang telur yang pecah, Wak. Telurnya pun makanya diselipin lah ke badan biar dia tuh nggak bisa gerak dan nggak bisa kemana-mana. Kalau dia gerak-gerak ini kan pasti telurnya pecah kan. Nah, makanya di telur itu ditaruh untuk jaga-jaga. Lalu yang terakhir adalah itu, mohon maaf ya, celana dalamnya si Lena yang diikat di bagian kepala sampai menutup mata biar Lenanya tidur dan nggak ngeliat apa-apa. Itulah syarat-syaratnya gitu kan. Dah, akhirnya setelah semuanya selesai, mayat Lena pun dipindahkanlah ke peti dan proses pemakaman baru bisa dilanjutkan lagi. Nah, setelah Lena ini dikubur, Wak, pihak keluarga tuh udah yakin betul kalau Lena pasti nggak akan gentayangan menjadi Puntiana. Menurut mereka kayak gitu. Tapi hanya selang 2 hari kemudian, Wak, berbagai kejadian menyeramkan tiba-tiba datang ke keluarga mereka. Jadi ceritanya hari itu mama dan papanya Mira, Wawa kita ini lagi ada acara keluar kota, Wak. Mereka berangkat dengan boncengan motor ya kan, ngeng gitu. Lalu di perjalanan pulang tiba-tiba mereka berdua kecelakaan di lokasi yang lumayan jauh dari desa mereka. Kecelakaan mama bapak nih. Waktu itu belum ada jaringan telepon, Wak. Mereka nggak bisa lah ngabarin Mira kalau kami lagi kecelakaan, nggak bisa. Tapi untungnya salah satu tetangga mereka ada yang kebetulan lewat di situ. Jadi selagi papa mamanya nih dibawa ke puskesmas terdekat, tetangganya nih buru-buru pulang buat ngasih tahu si Mira. Nah, pas Mira tahu kalau mama bapak kok kecelakaan tadi di sini gitu kan. Mira panik lah, Mira nyusul lah ke puskesmas sama omnya namanya Om Teddy dan juga sepupunya namanya Ali. Mereka berangkat tuh bertiga naik 2 motor. Om Teddy bawa motor sendirian, Mira dibonceng sama si Ale. Waktu itu langit udah mulai agak gelap tuh, udah malam memang. Udah ngegas lah ini mereka mau ke puskesmas itu kan. Nah, di tengah jalan pas suasana lagi sepi-sepinya Nadia, entah kenapa Om Teddy sama Ale ini tiba-tiba kompak ngegas motor tuh kencang kali kan. Kaget lah, ngapa nih kok tiba-tiba ngebut? Mir, itu Mir di belakang. Mir, ngapa, ada apa? Ada yang ngejar kita, kata si Ale kan. Pas aku tengok ke belakang Nadia, aduh ya Allah, betapa kagetnya si Mira ketika yang ngejar mereka itu siapa, Wak? Puntiana. Hei Puntiana, Wak, le ngebut le, kata ini makanya aku ngebut, aku baca doa, kata si Ale kan. Mereka melaju kencang membelah jalanan yang gelap tanpa lampu penerangan sama sekali. Saking ngebutnya, Wak, sampai mereka nggak ngeh kalau di depan sana ada belokan. Dan di bawah belokan itu ada jurang, Wak, dalam kali jurang itu. Ale sama Om Teddy untung langsung banting setir, tapi gara-gara mereka masih ngebut ya, mereka oleng lah waktu banting setir kan, nabrak lah deretan pohon bambu di pinggir jalan itu. Kecelakaan juga kami. Tapi untungnya mereka nggak luka parah, Wak, cuman shock dan lecet-lecet aja. Untung sempat banting setir lah itu. Tengok belakang Puntiana udah nggak ada, hilang tak kemana ya kan. Om Teddy langsung bilang, ya ampun syukurlah ini Puntiana udah pergi. Kalian nggak apa-apa kan? Yang tenang ya, tarik napas. Udah kita lanjut lagi jalannya pelan-pelan. Nanti biar luka yang lecet-lecet di sekalian kita obatin aja di puskesmas. Kecelakaan juga mereka bertiga, Wak. Udah pergilah ini mereka kan. Untung motornya masih bisa didupin tuh Nadia. Ngegas lah kami pelan-pelan waktu itu kan. Nyampe lah di puskesmas tempat mama bapak si Mira kan. Mira langsung lah ngecek keadaan orang tuanya. Ternyata, Wak, luka orang tuanya si Mira itu lebih parah lagi dibanding mereka. Gigi mama aku sampai patah Nadia. Untung udah diobatin juga. Waktu nengok si Mira datang, gantian lah mama bapak yang nanya kan, kalian kenapa kok kalian pula yang lecet-lecet datang ke sini? Habis jatuh kalian ya? Iya Pak, tadi kami kecelakaan di jalan gara-gara kami ngebut banting setir. Ya ngapa kalian ngebut? Macam mana nggak ngebut, Pak? Kami dikejar Puntiana, kata si Mira. Hah? Dikejar Puntiana? Kok bisa? Nggak tahu aku, Pak. Puntiana tuh tiba-tiba muncul ngejar kami.
Terus bapak ngomong apa? Kok bisa sama ya nak? Bapak sama mama ini juga kecelakaan gara-gara ngebut dikejar Puntiana. Mama bapak juga kecelakaan gara-gara itu, Wak. Om Teddy dipanggilkan, abang juga digitu kan bang? Iya, kami juga di jalan tadi dikejar Puntiana, makanya ngebut kayak gitu. Kecelakaan kami. Kok bisa sama ya? Kata mereka berdua kayak gitu. Nah, teror Puntiana yang tiba-tiba muncul ini, Wak, akhirnya menyisakan misteri lah di benak mereka. Mereka percaya perempuan yang meninggal pas melahirkan kan bisa berubah jadi Puntiana kan, Wak. Dan satu-satunya kerabat yang baru saja meninggal karena melahirkan ya cuma si Lena. Lena baru dikubur 2 hari yang lalu loh. Apa mungkin sosok ini yang jadi Lena nih? Lena nggak pak? Jangan-jangan kata ibu. Nggak mungkin lah, nggak mungkin si Lena gentayangan. Kan kemarin dia dimakamin udah pakai ritual adat. Harusnya udah aman sih bu. Udahlah itu paling cuma kebetulan aja. Kalaupun itu Puntiana pasti itu bukan Puntiana Lena. Kata bapak Om Teddy juga iya sih kak. Kan kemarin kita udah ya, gitu segala macam. Mereka nggak percaya nih kalau Puntiana yang ngejar mereka itu Lena. Udahlah nih, singkatnya setelah semua urusan di puskesmas itu selesai, mereka udah agak enakan, mereka balik lawak ke rumah. Sesampainya di rumah, mereka langsung disambut sama Tante Ina. Tante Ina ini siapa? Istrinya Om Teddy yang tadi ikut kan. Nah di situ mereka cerita lah kalau, Ina, kalian tahu nggak? Kami ternyata sama-sama, boleh tadi itu lah semua diceritain kan. Mereka kecelakaan gara dikejar sama Puntiana. Nah pas dengar itu, shock Tante Ina, Wak. Serius? Kau tuh kayak gitu? Iya betul. Ngapa? Astaga. Ngapa nih, Nah? Ini bang, kak, tadi aku dapat cerita juga dari tetangga sebelah soal Puntiana. Oh ya, ada apa? Katanya, tadi malam nih lah, sekitar jam 1 malam, dia dengar ada suara ribut-ribut di dapurnya. Pas dicek, ternyata ada Puntiana di situ, lagi ngebongkar belanga, lagi ngebongkar kuali besar itu, tempat dia masak nasi. Puntiana tuh macam lagi nyari sesuatu gitu loh, Wak, di bawah situ, Nggak tahu dia lagi nyari apa. Dan pas diperhatikan sama si tetangga ini, barulah dia sadar. Puntiana tuh Lena kak, katanya kan. Syok lah, Lena, gak mungkin lah si Lena digentayangan, kan kita udah ritual. Itulah saya juga udah bilang kayak gitu sama si tetangga tuh, tapi dia yakin kali itu Lena. Ketakutan kok dia sampai pingsan. Kalau lah memang betul tuh Puntiana yang dia tengok itu Lena, bisa jadi juga Puntiana yang ngejar kalian tuh Lena juga, kata Tante Ina. Nggak mungkin. Udah nggak usah kita bahas lagi, Lena udah tenang di sana, kata si pihak keluarga Mira. Dan pihak keluarga di sana juga nggak percaya, Wak, kalau si Lena ini gentayangan jadi Puntiana. Balik lagi karena mereka udah lakukan ritual. Tapi Nadia nyatanya, kata si Wawa nih, makin hari makin banyak juga cerita warga yang cerita soal Puntiananya Lena. Ada yang dikejar waktu lagi naik motor, ditampain di depan rumah, dengar suara perempuan nangis dan lain-lain. Itu berhari-hari tuh kayak gitu. Terus kami dapat laporan dari tetangga-tetangga. Balik lagi pihak keluarga kami nggak percaya, nggak mungkin, mana mungkin Lena jadi Puntiana, kan kemarin dari gitu-gituin lagi kan. Bahkan tetua suku juga kan yang mimpin ritualnya. Kemarin waktu kita kecelakaan dikejar sama Puntiana itu pasti cuma kebetulan aja. Desa kita ini juga banyak Puntiana kan, tapi itu mungkin bukan Puntiana Lena. Lena pasti udah tenang di sana. Pihak keluarga kami dia terus menyangkal akan hal itu, sampai akhirnya gantian kami yang ditengokin sendiri. Waktu pihak keluarga kami yang kecelakaan kan yang ditengok Puntiananya aja kan. Mukanya kan kami nggak nengok jelas ya kan. Orang-orang yang bilang kalau misalnya muka itu mukanya Mbak Lena, makanya kami nggak percaya. Inilah sampai ada satu kejadian itu langsung kami nggak ding itu Lena. Jadi ceritanya, Wak, suatu malam Mira sama keluarganya ini udah siap-siap mau tidur. By the way, di rumahnya si Mira itu cuma ada Mira sama orang tuanya aja ya. Nah terus tiba-tiba sekitar jam 11 malam terdengar ada yang ngetok pintu rumah. Dek dek dek. Nah, mereka kebangun lah, heran, siapa yang bertamu semalam ini ya kan? Masih muncul tuh suara ketuk tuk 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 tuk. Siapa? Kata mereka di dalam. Nggak ada jawaban. Mereka nanya lagi. Tuk 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 tuk. Iya siapa? Terdengar, Wak, ada yang nyaut dari luar. Aku mau masuk, katanya. Wah, dengar itu nge-freeze aku langsung dia. Kami bertiga padang-padangan di situ. Itu suara siapa? Suara Lena. Suara Lena. Saking kaget sampai kami tuh nggak berani jawab apa-apa. Nada, mak, digedor lagi, dikencang lagi gedor itu. Dan di saat yang sama mereka juga dengar ada suara anak ayam bekokok. Wah, macam ada rombongan anak ayam tuh Nadia lagi datang ngelilingin rumah kami. Suaranya rame kali itu. Sound menyaut. Ini suara anak ayam nih. Mereka diam aja di situ. Mereka nggak berani mendekat ke pintu. Mereka nggak berani mendekat ke jendela. Mereka diam lah itu bertiga sampai suara-suara itu hilang sendiri. Dah. Itu yang aku sama keluarga aku Nadia ya. Di malam berikutnya teror ketukan pintu dan suara anak ayam itu muncul lagi, Wak. Bahkan makin lama ini kejadian makin parah lagi sampai akhirnya memuncak di malam ke-14 setelah si Lena ini meninggal. Jadi setelah yang malam pertama kami diganggu sama suara ketok-ketok suara Lena sama ayam-ayam itu Nadia, besoknya ada lagi dengar kayak gitu. Besoknya ada puncak ini di hari 14 ya.
Nah, jadi di hari ke-14 ini, si Mira tiba-tiba ngerasa perutnya sakit. Mama bapak langsung bawalah periksa ke mantri, ya kan, petugas kesehatan di desa. Nah, kata mantri, Mira ini cuma kecapean aja karena mahnya kambuh. Dikasihlah obat mah sama mantri kan. Tapi setelah obat itu aku minum, Nadia, aku nggak ngerasain efek apa-apa. Nggak hilang sama sekali sakitnya, yang ada badan aku malah panas tinggi. Terus bagian panggulku tuh macam mau patah rasanya. Heran mau bapakku. Kalau sakit mah biasanya harusnya nggak sampai kayak gini lah. Ini pun juga udah dikasih obat. Ini jangan-jangan ada nggak beres nih sama anak ini katanya. Curiga ada sesuatu. Mama bapak Mira langsung minta tolong ke salah satu kerabat mereka yang lumayan tajam lah ini. Lumayan bisa nengok lah gitu kan. Namanya Om Roni. Nah pas Om Roni ini ngecek kondisinya Mira. Om Roni kaget di situ. Dia ngomong apa? Bang, Mira ketempelan Puntiana. Kok bisa? Puntiana ini datang dari mana? Kata mamanya. Dia nggak datang dari mana-mana, Kak. Dia emang tinggal di sini. Lena nih, kata si Om Roni. Lena? Lena jadi Puntiana? Iya, Kak. Lena yang udah nempel di badannya Mira. Ini Mira lagi sakit di bagian panggulnya kan. Itu karena Lena mau Mira ngerasain apa yang dia rasakan di momen terakhir hidupnya. Lena meninggal waktu melahirkan kan, Kak. Nah, kurang lebih kayak gini lah. Apa yang dirasain sama si Mira tuh kayak gitulah rasanya. Gitu. Di situ aja Mira udah pucat kali, lingkaran matanya nih udah warna biru kehitaman kata mama bapaknya. Persis macam mata Puntiana lah. Itu aku udah nggak tahu lagi sakit macam mana. Sakit kali katanya kan, udah nggak tega nengok kondisi si Mira. Bapaknya udah nggak denial lagi soal nggak mungkin Lena jadi Puntiana, nggak ada kayak gitu lagi. Udah kayak ini gimana nih cara ngobatinnya? Udah sekarang tolong kakak siapin sepotong jahe. Semoga aku bisa bantu ngelepasin Puntiana dari jahe itu. Nah jahe lah dikasih kan. Om Roni langsung ngedoain jahe itu dan minta Mira untuk dah kunyah nih jahenya. Jadi kunyah pedas untuk aku kunyah terus. Tiap habis didoain lagi kunyah lagi sampai akhirnya Mira berangsur-angsur membaik. Mereka nyuruh lah Mira istirahat kan. Istirahat dulu nak. Nah selagi Mira ini istirahat di sekitar jam 1 malam datang lagi kejadian ini. By the way di malam itu di rumahnya si Mira ini ada Oma, neneknya Mira dan juga neneknya Lena. Terus ada mama, papa, Om Roni ya. Oma datang juga ke rumah mau jagain si Mira nih. Nah tiba-tiba jam 1 malam Oma dengar ada yang ngetok pintu rumah. Gitu. Karena Oma udah pernah dengar cerita dari anak-anaknya kalau Puntiana datang dengan ngetok pintu. Oma dah ini Puntiana lagi nih. Puntiana datang nih. Dan ternyata betul sambil terus ngetok itu rumah ya, terdengar ada suara perempuan ngomong, "Tua, buka pintunya Tua." Dengar itu Oma langsung tahu Lena ini. Lena, dan memang biasanya Lena manggil Oma tuh dengan sebutan Tua, Tapi situ Oma diam ya. Nangis Oma di situ. Terus tiba-tiba suara ketukan itu berubah jadi suara garukan kucing, garukan kuku kucing tuh. Tua, ini aku Tua, buka pintu Tua. Oma diam aja. Sudahlah Lena gitu kan. Karena nggak direspon sama sekali sama si Oma nih ya. Sosok Lena marah dia terus ngetuk terus garu ngegedor pintu. Heboh lah. Bahkan dari suaranya seolah-olah si Lena ini lagi ngelemparin itu pintu rumah pakai batu besar. Wah kayak gitulah. Terus dengar tuh suara Lena yang di luar tuh nangis kencang, sudah ketawa. Terus suara ketawanya mirip kokokan anak ayam. Jadi kemungkinan suara kokokan anak ayam yang kami dengar kemarin itu suara ketawanya si Lena. Dan malam itu suara tangisan sama ketawanya itu dia selang-seling. Kadang dia nangis, tiba-tiba dia ketawa, nangis lagi, ketawa lagi gitu terus berulang-ulang. Ya Allah. Kan di situ semua orang pasti dengar, nggak cuma si Oma ini aja kan. Om Roni, mama, papa, aku juga dengar. Dia terbangun aku. Datang lagi nih Lena, datang lagi nih. Om Roni bilang nggak mungkin lah orang yang udah meninggal pas melahirkan dan udah dikubur pakai ritual adat masih gentayangan juga sampai segila ini. Ini pasti ada sesuatu nih. Kita harus cari tahu nih apa yang sebenarnya lagi Lena cari nih. Nggak mungkin dia bisa segila ini. Udah tuh kan akhirnya Om Roni dia lah tuh satu-satunya dia yang memberanikan diri ngintip si sosok Lena itu dari jendela. Ya kan? Om Roni aja yang berani. Kami semua nggak ada yang berani deket. Dari kemarin-kemarin kami nggak ada mau ngintip kan. Om Roni lah waktu itu bangkit dia ngintip dari jendela. Dan pas jendela itu dibuka Om Roni ngomong apa? Ya Tuhan, pantaslah teror segila ini. Puntiananya ada 3. Ada 3 Puntiana. Hah? Ada 3? Kok bisa? Dengar itu mama, papa, Mira sama Oma pun langsung ngintip juga tuh keluar jendela kan. Dan ternyata memang betul mereka lihat Puntiana Lena ini berdiri diapit sama 2 Puntiana lain di sebelah kanan dan kirinya. Dan yang bikin mereka shock, kalian tahu, 2 Puntiana yang mengapit Lena itu adalah mamanya Lena dan omanya Lena dari pihak mamanya.
Sedangkan yang ada dekat rumah tuh pihak dari bapaknya. Ini omanya dari pihak mamanya. Ngapit, si Lena ada 3 Pontianak, Wak. Dan mereka berdua ini sama-sama meninggal waktu melahirkan anak kedua. Sama semua. Lena ini anak kedua dari mamanya. Waktu ngelahirin Lena, mamanya meninggal. Mamanya ini juga anak kedua dari omanya Lena. Dan meninggal pun gara-gara melahirkan mamanya Lena. Dan kalian tahu siapa yang ngebantu mereka berdua ini waktu ngelahirin? Oma Dorca. Oma Dorca yang ngebantuin Lena lahiran juga tuh loh. Jadi 3 generasi ini, oma, mama, Lena sama-sama meninggal di tangan Oma Dorca, Nadia. Disitulah baru mereka ingat kalau dulu oma sama mamanya Lena ini dikubur tanpa ritual. Itu juga kejadian udah lama kan, Wak. Jadi ritual tuh kayak belum ada lah gitu. Makanya mereka bisa gentayangan. Jadi Pontianak. Walaupun Lena sendiri udah dikubur pakai ritual adat, besar kemungkinan sosok oma dan mamanya inilah yang membawa Lena ini buat tetap ikut gentayangan sama mereka. Entah kayak gimana caranya, Nadia, aku juga nggak tahu. Kami berbikin ritual kok, tapi Lena datang dengan 2 sosok yang menyerupai mama sama omanya nih, yang memang tidak kami lakukan ritual. Cuma yang bikin kami bingung di situ, kenapa mereka sampai ngebawa Lena ini gentayangan? Apa yang lagi mereka cari ini? Apa salah kami? Nah, belum sempat Mira sama keluarga mencerna hal-hal itu, Wak, tiba-tiba sosoknya Lena ini muncul. Tiba-tiba dari balik jendela itu, wajahnya hitam pekat, mata yang merah menyala, terus macam kayak ngeluarin merah-merah gitu lah di mata ya, dan menatap mereka satu persatu dengan tatapan marah. Mana anakku? Mana anakku? Katanya gitu, ya Allah. Spontan mereka langsung menutup jendela, kunci rapat-rapat semua yang ada di sana. Mereka pun berdoa lah di dalam tuh, dan membiarkan sosok Lena itu ngamuk di luar sana. Om Roni datang langsung bilang, ini kayaknya yang bikin Lena gentayangan ini nih, dia gegara nyariin bayinya nih. Nah, pada saat itu, bayinya Lena itu memang udah gak tinggal sama kami lagi. Keluarga dari suaminya memutuskan untuk membawa si bayi ini pindah ke pusat kota Manado, karena mereka memang tinggal di sana awalnya. Dan sebelum mereka bawa bayi ini, sebelum mereka pindah, mereka sempat melakukan ritual adat untuk menghilangkan aroma si bayi ini. Jadi kemanapun bayi itu pergi, sosok Lena ini gak bisa ngelacak keberadaannya. Keesokan harinya setelah teror itu mereda, Wak, pihak keluarga pun berunding lah untuk mencari solusi dari masalah ini. Ya kan pasti udah gak nyaman kan, Wak. Makin hari kedatangan si Lena ini makin menjadi-jadi lagi. Lena ini bukan hanya meneror keluarganya aja, tapi hampir semua warga desa, Nadia. Rasanya si Lena ini lagi nyariin bayinya ke segala tempat tuh loh. Kalau kalian ingat tadi di awal juga ada salah satu tetangga Mira yang ngaku ngeliat sosok Lena di dapur dekat bawah belanga tuh kan. Katanya si Lena lagi ngobrak-ngabrik belanga bekas masak nasi. Nah, mungkin di situ dia lagi nyariin bayinya tuh, Wak. Sampai masuk ke dapur loh. Karena teror ini sudah meresahkan kali, akhirnya pihak keluarga pun sepakat untuk mengadakan ritual adat lagi. Nah, di hari itu mereka pun langsung mengundang tetua suku, tetua agama, kepala desa lah, pokoknya semua kami panggil lah dia untuk ritual adat ini. Nah, rencananya mereka mau mengadakan ritual tolak bala yang memang sering sekali diadakan di desa mereka setiap ada musibah yang datang. Nantinya akan ada sesajen, tarian-tarian adat, dan juga serangkaian doa-doa. Selama ritual itu berlangsung, tetua suku akan meminta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa dan juga para leluhur untuk menjaga desa mereka. Dan dibikinlah ritual ini kan, rame lah itu, Nadia. Nah, setelah ritual itu selesai, teror Lena pun berangsur-angsur menghilang, Wak. Sesekali terornya juga masih ada, Nadia. Cuman sebatas dengar suara perempuan nangis saja, cuma sekelebat-sekelebat kayak gitu. Udah nggak se-ekstrim kemarin itu. Mereka nggak tahu apakah Lena ini betulan sudah tenang atau dia nih masih mencari bayinya. Tapi yang jelas setelah hari ke-40 kematiannya, sosok Lena udah nggak pernah lagi menampakkan dirinya. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Mira dan juga keluarganya tentang sepupunya yaitu Lena yang mereka yakin gentayangan menjadi Pontianak atau kuntilanak. Awalnya keluarga memang percaya kalau semuanya sudah aman-aman aja kan, karena udah ditangani sesuai sama adat. Lena dikubur pakai ritual dan mereka yakin kalau arwahnya ini udah tenang lah gitu. Tapi ternyata tanpa mereka sadari ada hal lain yang buat si Lena ini tetap gentayangan. Mereka nggak nyangka kalau itulah tadi, ya Allah, sosok oma sama mamanya Lena yang lama meninggal tuh datang lagi barengan sama si Lena kan. Part ini tuh agak bikin sedih juga loh, Wak. Kebayang nggak kalian? Mereka datang buat nyari bayinya Lena. Itu berarti bukan cuman kisah seorang ibu yang lagi nyari anaknya aja, tapi juga oma yang nyariin cucunya, dan buyut yang lagi nyariin cicitnya. Mereka adalah 3 generasi perempuan yang meninggal dalam kondisi yang sama, dan mirisnya mereka ini juga meninggal di tangan orang yang sama. Nasibnya Oma Dorca kayak gimana, Wawa nggak tahu. Mau disalahkan dia, mau kayak gimana, apa yang terjadi selanjutnya, Wawa juga nggak tahu. Wawa udah berpindah ke pusat kota, udah nggak pernah lagi dengar kabar Oma Dorca ini lagi. Entah itu juga kebetulan atau memang itu sudah direncanakan sama Oma Dorca. Wallahu alam, Nadia. Kami keluarga kalau memang itu gara-gara ulah
ulah dia, Allah aja lah yang balas, Tuhan aja lah yang balas. Dari kisah Lena ini kita macam dikasih sebuah gambaran kalau kasih ibu itu memang sepanjang masa, wah ya. Bahkan setelah dipisahkan maut nih, seorang ibu tetap sayang dan selalu ingin mencari anaknya. Tapi apapun itu, kita doakan saja semoga Lena sudah tenang dan semoga anaknya bisa melanjutkan hidup dengan baik dimanapun dia berada sekarang. Makasih banyak untuk Mira yang sudah berkenan berbagi kisah ini ke kami semua. Dan buat kalian yang juga pengen berbagi kisah horornya, boleh langsung kirim aja kisahnya ke email kisahhororwawa@gmail.com. Jangan lupa sertai nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya nanti kami gampang untuk hubungin kalian kalau misalnya kisahnya di-up di video selanjutnya. Mengirimkan kisah ke email kisahhororwawa@gmail.com itu berarti sudah siap kalau kisahnya dinaikkan kapan saja. Soal perizinan dan lain-lain clearkan sebelum mengirim, Wak ya. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran tulis selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.